Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab salam. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Summa salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil urumi wal hikam. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi mengawali niat langkah baik kita dalam rangka thalabul ilmi, teman-teman. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim di bab awal itu disampaikan seperti itu. Menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian disusul lagi dengan hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kalian yang keluar atau mencari atau berjalan, ya, salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, yang mana di dalamnya kalian sibuk dengan urusan ilmu. Gitu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan mempermudahkan langkah bagi orang tersebut menuju surga. Gitu ya. Semoga teman-teman ini yang sedang menuntut ilmu dahulu masuk surga. Siapa nih di sini yang mau duluan masuk surga? Ada? Saya rasa semuanya masih pengen hidup semuanya ya. Baik, alhamdulillah ini adalah kesempatan kita dalam menimba ilmu di sore hari ini dengan pemateri yang Masya Allah banget, sangat ganteng membahana. Bercanda teman-teman ya. Kagal itu kalau menyampaikan sesuatu itu suka banyak bercandanya gitu ya. Pertama-tama seperti biasa teman-teman, alangkah baiknya kita senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semuanya menikmati puasa Ramadan di tahun ini. Berarti itu termasuk daripada nikmat yang sangat luar biasa. Namun ada teguran teman-teman. Celakalah bagi orang-orang yang datang bulan Ramadan, maksudnya sudah datang bulan Ramadan nih, tapi dia tidak mengamalkan setiap agenda yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, atau dia ini melewatkan begitu saja bulan Ramadan, padahal kedudukannya dia adalah seorang umat muslim, beriman lagi, maka dikatakan orang tersebut celaka teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua ini bukan termasuk daripada orang-orang yang celaka itu. Gitu. Kemudian ditegur juga terkait berpuasa ini, ada hadis yang menyampaikan wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, khususnya di puasa di bulan Ramadan ini, karena kita nih biasanya kalau puasa itu ada puasa sunnah dan puasa yang wajib, gitu ya. Puasa wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak banget orang-orang yang berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Ilal ju', kecuali lapar, wal atas, dan dahaga teman-teman. Maka selayaknya atau sebaiknya ya kita sebagai umat muslim memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena tadi diawali dengan kalimat pembelajaran ilmu ya. Segala sesuatu pasti ada ilmunya teman-teman. Baik, Kak Gali juga mau bertanya kepada teman-teman semuanya. Di sini pada puasa semuanya, kalau ada pada puasa, angkat tangan dong. Mana nih yang puasa teman-teman? Teman-teman yang sudah puasa atau hari ini sedang berpuasa, angkat tangan, raise hand boleh? Ada Kak Alia, ada Kak Herna, siapa lagi? Yang lainnya nggak puasa ya? Ada Tengku, Tajul, siapa lagi yang berpuasa nih? Ada Kak Sakina. Ya, semoga teman-teman yang lain pada berpuasa ya. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Yuna Agung Nabi Muhammad SAW, sebab beliau ini adalah khatamun nabiyyin. Kucingnya ngeganggu teman. Sebab Rasulullah ini adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Begitu teman-teman. Dan beliau ini adalah
Rasul yang paling terbaik. Dan kita ini sebagai umatnya, umat di akhir zaman sangat dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sarankan buat teman-teman semuanya bukan hanya bersyukur saja, tapi kita dianjurkan untuk bersolawat. Kulla yaumin, ya, setiap waktu. Nah teman-teman, Kak Gali juga mau bertanya nih kepada teman-teman semuanya. Kira-kira untuk tema kegiatan atau kajian pada kesempatan sore hari ini, ada yang tahu temanya apa? Boleh tulis di kolom komentar. Temanya apa teman-teman? Ramadan tidak seseru dulu. Ramadan tidak seseru dulu. Emang Ramadan itu buat seru-seruan? Ya, oke, nggak apa-apa, kita bahas teman-teman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan kepada teman-teman semuanya, wabil khusus Majelis Taklim Shahibul Kahfi, semoga para adminnya diberikan keistiqomahan, para membernya diberikan kesehatan selalu, panjang umur ya, berkah hidupnya, karena siapapun orang yang sedang menimba ilmu ya, saling berkontribusi, saling memberikan kebaikan, Allah akan permudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa doakan untuk para narasumber-narasumber yang mungkin pernah mengisi di komunitas-komunitas teman-teman, komunitas kalian, doakan juga. Semoga beliau-beliau ini diberkahi ilmunya, bermanfaat ilmunya, bisa mensyiarkan dakwah itu sangat luas ya, sehingga ilmu itu akan tersampai kepada banyak umat. Teman-teman yang dirahmati Allah, terkait Ramadan, ini mungkin di awal sudah dibahas ya, ayat-ayatnya sudah jelas, dalil-dalilnya sudah jelas. Mungkin kita juga sudah mempelajari bagaimana furu'inya ya, terkait tata caranya, prakteknya ketika kita mau menjalankan puasa. Nah, Kak Gali mungkin akan sedikit membahas terkait Ramadan ini agar vibesnya semakin seru lagi gitu. Tapi memang Ramadan ini bukan ajang seru-seruan teman-teman gitu. Cuman kita bawa bagaimana menyikapi Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Karena ada hadis juga yang menyampaikan lis-shaim, bagi orang-orang yang berpuasa, farhatani, memiliki dua kegembiraan. Nah, kalau kata kuncinya kita ini pengen gembira, seru, asyik, nah ini ada hadisnya teman-teman. Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini teman-teman, beliau kurang lebih belajar sama Rasulullah 3 tahun di masa sepuhnya Rasulullah. Ya, nama lainnya dari Abu Hurairah ini adalah Ibnu Shahar, anaknya dari Ibnu Shahar. Ada yang menyampaikan Abdurrahman ya. Lis-shaim, bagi orang-orang yang berpuasa, farhatani, memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ya, idza aftara ya, fariha. Kalau dia sedang berbuka, dia akan menikmati momen bahagia banget. Seharian bro, ya, nahan nafsu, nahan tidak makan, tidak minum, ya, tidak menggibah, mungkin bagi teman-teman yang suka ngegibah, atau mungkin tidak mencici makanan yang enak. Tapi ketika idza aftara, ketika berbuka puasa, dia akan mendapatkan kegembiraan. Tapi maksud Kak Galih ini bukan pas ketika berbuka itu gembira karena boleh makan itu, bukan ya. Tapi di sini Allah akan memberikan cucuran rahmat. Sebab doanya itu mustajab teman-teman. Ya, maka ketika teman-teman itu sedang berbuka puasa, perbanyak lagi untuk berdoa. Perbanyak doa, ya Allah semoga tahun ini nikah, ya Allah semoga tahun ini lulus, ya Allah semoga tahun ini saya punya rumah. Silahkan berdoa, nggak apa-apa, untuk dunia, untuk akhirat pun nggak masalah. Karena itu orang yang sedang berdoa, tatkala dia sedang berbuka puasa, doanya mustajab. Maka doa teman, perbanyak lagi tuh namanya doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah menyampaikan seperti itu teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hadisnya menyampaikan Allah akan memanggil bagi orang tersebut yang berpuasa, ya, ketika nanti bertemu dengan Robnya. Ini kucing gangguin mulu ini teman-teman ya. Nanti kalau kita dimatikan dan ketemu dengan Robnya, itu diberikan kegembiraan. Sebab apa? Kita akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Gitu teman-teman.
Yang pertama, kegembiraan yang pertama ketika idza toro, ya. Yang kedua, idza laqiya rabbahu, ketemu sama Allah dalam keadaan nih amal pahala puasanya. Dipanggillah dari pintu Ar-Rayyan. Nah, teman-teman, karena bab puasa ini berkaitan dengan wa anna ajzibihi. Allah menyampaikan seperti itu. Kalau untuk ibadah amalan puasa ini, aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas seperti itu, teman-teman. Karena ini masih riwayat Abu Hurairah, teman-teman ya. Nah, namun kita juga tahu nih, teman-teman, ternyata Ramadan ini kayaknya vibesnya semakin ke sini kayaknya nggak asik gitu. Menurut keyakinan saya, ya, menurut keyakinan saya. Nyatanya gini, teman-teman. Kalau zaman dahulu Kak Gali itu kalau puasa masa ngumpul-ngumpulnya sama teman-teman ya ketika berbuka itu rame banget. Gitu, udah rame banget. Karena mungkin mereka tidak ada namanya gadget. Gadget smartphone yang sangat canggih. Zaman sekarang anak-anak ini lebih update di Instant Story. Terawih, jepret ya. Hari ini aku terawih sama teman-teman gitu. Untuk Instant Story, baru satu rakaat udah kabur. Nah, ini kelakuan siapa ini? Atau mungkin teman-teman mendapati Instant Story yang pamer makanan ketika berbuka. Hari ini hidangannya sangat lezat sekali ya. Pamer bagi teman-teman semuanya. Padahal yang lihat status itu orang-orang yang mungkin tidak mampu, orang-orang yang kelaparan. Teman-teman kalian mungkin masih ada kesusahan, masih bisa kalian update story ya, pamer kebahagiaan berbuka puasa. Coba perbaiki lagi teman-teman agar vibes Ramadan kita ini semakin bermakna, semakin seru, semakin mendapat keberkahan. Tapi banyak sekali ya problem-problem Ramadan yang mungkin kita akan temukan khususnya di akhir zaman ini, bukan hanya akhir zaman saja. Tahun lalu atau tahun terdahulu pun pasti ada aja permasalahan ketika Ramadan tiba. Ya. Karena vibes Ramadan ini semakin kesini ya, orang-orang mungkin lebih cari validasi, bukan mencari keberkahan. Sedangkan makna berkah itu adalah ziyadatul khair. Menambahnya suatu kebaikan atau nilai kemuliaan gitu teman-teman. Sedangkan kita tahu bahwa puasa itu adalah menjadi kewajiban bagi umat muslim, apalagi beriman. Karena ayatnya menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lakum itu berpuasa salah satunya keimanan. Ya, al-islamu gitu ya, awal ya syarat termasuk daripada syaratnya seseorang orang yang Islam tentu pasti dia iman harusnya gitu. Termasuk daripada syarat. Nah, teman-teman, kemudian di situ sudah termaktub kata bayat tubuh kutiba alaikum, telah diwajibkan ya atau telah termaktub kepada kalian, kutiba alaikum, atas kalian, asyam, untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang dimana puasa ini ya sudah termaktub atau sudah diwajibkan dari umat terdahulu gitu. Jadi bukan umat kita aja nih, umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa saja itu, tapi umat terdahulu pun sudah berpuasa. Karena ini juga membantah daripada umat Yahudi ataupun Nasrani yang mengklaim, umat Islam ini ya ikut-ikutan puasa gitu. Padahal umat terdahulu pun sudah berpuasa gitu teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwasanya puasa itu menjadi kewajiban bagi umat muslim. Maka sepantasnya umat muslim, apakah kita meninggalkan vibes Ramadan itu dengan biasa aja atau mau bagaimana nih gitu. Tergantung seseorang tersebut yang menjalankan atau yang mempraktekkan. Kita udah tahu hukumnya wajib, tapi mungkin kita tinggalkan. Kalau tidak ada uzur bisa menjadi dosa gitu ya teman-teman. Kemudian terkait fenomena hal-hal yang menjadi distract atau sesuatu gangguan gitu ketika Ramadan tiba setiap tahunnya.
orang-orang ini lebih condong ya teman-teman. Yang pertama tadi, haus akan validasi. Sebagai kebutuhan Instant Story atau story WhatsApp, mereka lebih suka mengupdate-nya. Ya. Sebagai Gen Z atau anak milenial, mungkin lebih condong untuk menghabiskan waktunya di smartphone. Ya. Jadi kebanyakan ada yang disampaikan Anda Yul? Om Tajul ada yang mau disampaikan Om? Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah itu teman-teman salah satu fenomena akhir zaman yang mana teman-teman ini bukan semakin keren Ramadannya atau puasanya, tapi lebih semakin mencari FYP, gitu, mengikuti tren atau FOMO. Padahal kita tahu Ramadan itu bukan hanya sekedar al-imsak wanil akli wasyurbi, bukan hanya sekedar nahan lapar haus ya, atau mungkin nggak makan atau nggak minum doang, bukan gitu saja teman-teman. Ramadan ini seharusnya dijadikan untuk bahan tarbiyah, pendidikan untuk dirinya agar semakin view-nya apa teman-teman, view dilihat ya, oh ya ini adalah anak yang taat, hamba yang taat gitu. Seharusnya seperti itu. Kita lebih melihat view manusia, makhluk. Jadi mungkin setiap amal itu kita ini haus akan validasi, akan tontonan masyarakat biar FYP. Wah, ini orang kayaknya berpuasa keren banget gitu ya. Atau mungkin dia ini update-nya hijrah banget ini gitu ya. Sangat disayangkan loh teman-teman. Sangat disayangkan. Khawatir kita ini sudah mendapat teguran. Kamin so'imin laisa lahu min syamihi lal jual atas. Banyak banget orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Khawatir kita termasuk dari bagian yang itu. Kalau pengen ngeliat view-nya doang, view penonton atau teman-teman biar ngeliatin nih, gue loh orang yang paling jago ibadah, nih loh gue yang udah paling hijrah gitu. Sangat disayangkan teman-teman. Tapi untuk puasa ini teman-teman digolongkan salah satu amalan yang terbebas dari bab riya, gitu. Kalau untuk puasa, sebab Allah sendiri yang akan membalas itu, wa anna ajzibihi, ya. Dan puasa kalau kalian benar-benar menekuni atau tahu prinsip-prinsip puasa itu untuk apa, insya Allah itu akan jalani dengan ikhlas. Teman-teman pasti akan menjalani dengan ikhlas. Tapi bila mana kalian menjalani puasa ini dengan penuh, mohon maaf, ketidakterimaan, gitu. Mungkin, aduh, males banget gue ngapain puasa sih, gitu ya. Besok mungkin bisa puasa lagi itu sih. Atau mungkin gue kecapean kerja keras, males puasa gitu ya. Sebab asbab malas itu teman-teman yang menjadikan dirinya nanti akan jahil, bodoh gitu. Bisa jadi dia tergolong menjadi orang yang cilaka. Seperti yang tadi Kak Galih sampaikan di awal. Kemudian teman-teman, jadi bukan hanya fenomena update Instant Story saja atau update status saja, butuh viewers ya. Kak Gali juga ingin menambahkan satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin di halaman 9 nomor 8. Itu juga diriwayat dari Imam Abu Hurairah teman-teman. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila sawarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Kemudian ada pendapat lain yang menyampaikan wa amalikum wa ta'atikum. Karena objeknya kita sedang membahas bab puasa teman-teman, coba kita sandarkan dari hadis ini ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya itu kita ukitkan, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada jism, bentuk rupa kalian. Wala yanzuru ila sawarikum. Dan Allah juga tidak melihat daripada pakaianmu yang bergelimang, pakaianmu yang mahal, pakaianmu yang mewah, yang punya merek ya, Dieri atau mungkin apa itu namanya ya, Kodomo ya, anti Gucci gitu ya. Mungkin digunakan untuk pakaian-pakaian sehari yang mewah, yang glamor gitu, biar terlihat sama orang.
biar mata itu seluruh dunia memandang. Tapi Allah tidak melihat itu, teman-teman. Wala yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ini lebih condong akan melihat daripada isi hati kalian. Ya, isi hati kalian. Maksudnya apa kok isi hati kalian, teman-teman? Nah, kalau urusan hati ya, sama halnya seperti puasa. Kalau kalian lakukan dengan penuh keikhlasan, Allah Maha tahu ya mana yang ikhlas, mana yang enggak. Gitu, teman-teman. Dan kita menjalankan puasa Ramadan ini termasuk daripada wasilah bentuk ketaatan kita. Karena di akhir kalimat surah Al-Baqarah itu menyampaikan la'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa gitu, teman-teman ya. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya, semoga gitu. Nah, gimana caranya biar menjadi orang yang bertakwa? Ya, jalankan seluruh perintahnya, taati aturannya. Tinggalkan setiap yang menjadi larangannya. Simpel kan? Simpel. Tapi ketika dalam praktek, ya Allah, berat banget ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, sering Kak Gali sampaikan. Ya, dalam ayat Al-Qur'an menyampaikan bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah. Tapi setiap amaliyah, aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada makhluknya, selalu ada kemudahan. Selalu ada kemudahan. Jadi ketika hukum syariat itu sudah ditegakkan, sudah dijalankan, sudah dipraktekkan, karena kita hamba ini sadar betul ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan bangsa jin, minal jinsi wal insi ya, dari bangsa manusia, dari bangsa jin dan bangsa manusia, kecuali untuk menghamba kepadaku. Dan dalam proses penghambaan yang baik tentunya harus dengan adanya penuh keimanan, penuh ketakwaan, penuh kesabaran. Nah, ini teman-teman. Dari sekian banyak Agalih ngomong panjang kali lebar, satu poinnya teman-teman. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian ingin mendapati keberkahan di dunia ini, kata kuncinya dengan ilmu. Kalaupun kalian ingin mendapati keberkahan, kebaikan akhirat kelak, kata kuncinya dengan ilmu. Allama yu'alimu ilman. Sesuatu pemahaman yang tadinya kita nggak tahu, kemudian kita tahu. Ya, Allah sudah berikan fasilitas nikmat dengan memahami, ya, menggunakan akal. Kalau kalian nggak mau berakal ya silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian mengaku diri kalian berakal, silahkan gunakan akal kalian dengan baik. Manfaatkan akal kalian dengan baik. Termasuk daripada syaratnya orang yang berpuasa, yaitu al-aqlu. Dia berakal. Kalau kita menemukan orang-orang yang berakal, ya sadar, dia ini beriman, sadar, tapi dia nggak berpuasa, siang bolong dia beli es krim, makan es campur ya, padahal udah dewasa, udah balik. Umurnya di atas 20 mungkin. Ini siapa tahu teman-teman di sini ada juga yang mokel siang-siang ya. Kalian sengaja membatalkan puasa, padahal nggak ada asbab uzur itu. Nggak ada sebab kalian boleh berbuka. Gitu. Kalian dengan PD-nya ya, siang-siang mungkin ngerokok ya, atau makan es campur, pergi ke samping itu warteg, atau ke nasi padang, atau teman-teman makan seblak gitu. Coba pikirkan. Padahal orang tersebut berakal gitu. Bila mana orang tersebut melakukan puasa, tapi dia tidak berakal. Kecuali yang Kak Gali maksud adalah kalau dia gila, hilang akal, nggak apa-apa dia nggak berpuasa. Tapi kalau dia berakal, udah balik, ngaku agamanya Islam, tapi nggak berpuasa, nah bisa jadi dia adalah orang yang nggak berakal nih.
ya. Tapi jangan juga teman-teman ngelihat teman-teman yang nggak berpuasa dibilang, "Woi, lu nggak berakal ya." Nanti dia marah, gitu ya. "Woi, lu majnun ya," gitu. Karena dia nggak berpuasa gitu. Jangan gitu ya. Karena hadisnya pun ada yang menyampaikan falayar fus. Jangan sampai kita ini berkata kotor, berkata jelek, buruk, kasar. Ya, lisan juga dijaga teman-teman ketika berpuasa. Kalau pengen vibesnya lebih keren lagi, pengen menarik lagi, ya kalau kita tarik ke zaman dulu kayaknya nggak bisa. Lantar ji'a ayyamul lati madot. Nggak akan kembali teman-teman momentum seperti dahulu. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin ya udah kita nikmati aja hidup di akhir zaman. Tinggal cari kata kuncinya dengan ilmu. Nah teman-teman, tadi hadisnya Kak Gali udah sampaikan ya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian pengen mendapati keberkahan, kebaikan dunia, kata kuncinya dengan ilmu. Begitupun sebaliknya ketika kalian ingin mendapatkan keberkahan akhirat kelak, kata kuncinya dengan ilmu. Sebab memahami hukum syariat ini ada ilmunya, gitu ya. Jangan sampai kita ini termasuk daripada orang-orang yang disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kaulnya menyampaikan seperti ini teman-teman. Fasadun kabirun alimun mutahatik wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Ya, fasadun kabirun alimun mutahatik. Kerusakan, keburukan, apa? Boleh diartikan sesuatu yang menjadi fitnahan gitu, yang besar. Fasadun kabirun alimun mutahatik. Nih teman-teman, nanti kalau di akhir zaman kita akan mendapati seperti ini. Apa? Fasadun kabirun alimun mutahatik. Termasuk kerusakan di muka bumi ini, salah satunya adalah orang berilmu tapi durhaka terhadap ilmunya. Dia paham kitab, dia jago ngaji, dia jago apa itu basul masail, cari ibarah, apalagi hafalannya banyak hadisnya, tapi durhaka terhadap ilmunya, buat kesombongan, buat cari validasi, pengen diakui, ya, untuk berdebat dengan para guru-gurunya, untuk mengkafirkan orang, memberi fatwa yang menyesatkan. Ini termasuk daripada fitnah akhir zaman. Fasadun kabirun alimun mutahatib. Orang yang berilmu tapi durhaka terhadap ilmunya, nggak akan manfaat, nggak akan bermanfaat. Maka gunakanlah ilmu itu dengan baik. Kemudian apa? Wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Ada yang lebih besar dari itu teman-teman. Jahilun mutanasik. Orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh artinya udah nggak mau belajar, dia sadar nggak pinter, ya, nggak tahu tapi nggak mau belajar, gitu. Benar-benar bodoh ini udah diajakin belajar malah nggak mau, gitu. Benar-benar menutup dirinya untuk menjadi paham. Orang jahil ya, jahilun, kalau di zaman dahulu, zamannya Rasulullah itu ada namanya kaum jahiliyah yang suka nyembah berhala, gitu ya. Kalau orang jahiliyah itu sudah datang kebenaran kepada dirinya, dia tolak mentah-mentah. Jahil itu. Maka jangan sampai kita ini melebihi dari batas bodoh. Jahil itu di atasnya bodoh, teman-teman. Wa akbaru minhu, dan yang lebih besar dari itu adalah jahilun mutanasik. Orang bodoh itu dijadikan panutan. Orang bodoh itu jadi ahli ilmu. Berfatwa. Bahaya banget, teman-teman. Dampaknya apa? Nah, ini Kak Gali mau kasih dampak nih ya. Yang pertama, kalau orang berilmu, semisalnya dia menyampaikan fatwa salah gitu ya, kerusakannya mungkin bisa orang-orang bisa memahami nih mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Tapi ketika kita mendapati orang bodoh bersuara, dijadikan panutan, ya nggak punya ilmu dia jadi ahli ibadah, maka bahaya banget ini, kerusakan dampaknya, sehingga orang-orang yang lain akan mengikutinya. Contoh, dia bisa ngomong sama semut, inna maqauli la syai'i inna maqauli, ya, Mama Gufron gitu. Saya bukan menyampaikan beliau ini bodoh, bukan ya, tapi jangan sampai teman-teman nanti setelah kajian ini kalian bisa ngomong sama semut atau ngomong sama belalang, jangan gitu ya. Orang kalau bodoh dia ahli ibadah, mohon maaf, sholat subuh berapa rakaat teman-teman, ada yang tahu?
Berapa? Sholat subuh berapa rakaat? 2. 2. Sholat asar berapa rakaat? 4. 4. Masya Allah, tabarakallah. Semisalnya dia orang bodoh, ya, pengen jadi ahli ibadah. Sholat subuhnya ditambah jadi 10 rakaat. Kira-kira benar nggak nih? Ya, kira-kira benar nggak nih dia? Atau mungkin karena saking semangatnya, saking bodohnya, sholat subuh ditambah jadi 10 rakaat. Maka kembali kepada tadi ya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Gitu teman-teman. Kalaupun kalian ingin mendapati keberkahan, kenikmatan, kebaikan dunia, kata kuncinya dengan ilmu. Begitupun sebaliknya, ketika kalian ingin mendapati keberkahan akhirat kelak, kata kuncinya dengan ilmu. Maka bagaimana menyeimbangkan antara akhirat dan duniawi ini ya? Seimbangkannya bagaimana? Jalani, nikmati, syukuri. Ya, jalani segala sesuatu yang sudah menjadi takdir kita sebagai makhluk. Ya. Yang kedua, nikmati segala sesuatu proses yang sudah Allah berikan kepada kita. Mau itu ujian, mau itu cobaan, cobain. Ya. Syukuri segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, fasilitas apapun itu, ya. Aina ini tanduru bihimal asya, 2 mata bisa melihat. Uduna ini tasma'u bihimal aswat, bisa mendengar segala sesuatu suara. Ya, walisanan natakallamu bihi, dengan adanya lisan kita bisa berkata-kata. Masya Allah, tabarakallah. Itu fasilitas nikmat, jangan sampai kita nggak bersyukur. Manfaatkan momentum itu mumpung kita masih hidup. Kita mau cari seru-seruan kayak gimana di bulan Ramadan, kata kuncinya tetap satu. Jalani penuh dengan keikhlasan. Maka pesan Kak Galih itu adalah jalani, nikmati, syukuri. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan Ramadan yang baik, berkah untuk kita semuanya. Puasa kita ini semoga diterima, dan semoga di tahun depan lagi kita bisa menikmati Ramadan, teman-teman. Amin Allahumma amin. Jadi untuk Vibes Ramadan biar lebih keren lagi, teman-teman harus konsisten. Ya, karena di bulan agung ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Bukan itu saja bro. Ya, ternyata di dalam Ramadan ini ada namanya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang disebut malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Kalau nggak salah nanti malam info dari BMKG akan ada namanya gerhana bulan. Khusuf ya teman-teman. Fenomena alam. Sebagai bentuk teman-teman memperhatikan ini loh fenomena keajaiban yang sangat luar biasa. Silahkan lihat. Ya, kalau perlu teman-teman nanti sholat gerhana bulan. Ya, bagi teman-teman yang WITA atau WIB biasanya tahu nih. Ini info dari BMKG, bukan dari MBG ya. Kak Galih menyampaikan dari BMKG. Oke untuk teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Ramadan kali ini tetap jalaninya dengan konsisten aja deh. Karena Ramadan itu bukan ajang seru-seruan. Ya, urusan kita sama Allah semaksimal mungkin. Manfaatkan momentum ini karena nggak tahu nih ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Mumpung kita masih hidup, manfaatkan momentum itu ya. Kalau udah mati kalian nggak bisa apa-apa. Gitu teman-teman. Mumpung masih hidup, ayo apapun itu kita garap. Apapun itu selagi itu baik, ayo kita kerjakan. Jangan melempem ketika setelah bulan Ramadan kalian malam rajin tahajud. Setelah Ramadan boro-boro. Pas Ramadan, wih rajin banget, ada urusan, update story, cepret ya. Cepret ya. Gue udah 20 juz dong setelah Ramadan bro. Melempem lagi. Jangan sampai ya teman-teman semuanya.